Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai teori sel, prokaryotik, eukaryotik, dan penyusun membran sel. Saya mengambil dari Best Journal Biology, Education, Science, dan Teknologi. Nah, sel merupakan unit struktural terkecil makhluk hidup yang tersusun atas membran, protoplasma, dan organel. Protoplasma terdiri dari inti sel atau nukleus dan sitoplasma, sementara nukleoplasma terdapat di dalam inti. Organel memiliki bentuk beragam sesuai fungsi spesifiknya, menunjukkan hubungan erat antara struktur dan fungsi. Pemahaman organisasi sel penting untuk mengerti peran tiap komponen, karena sel mengalami perubahan struktur dan fungsi untuk beradaptasi dengan lingkungan. Perbedaan utama dalam organisasi ini membagi sel menjadi dua kelompok besar, yaitu prokaryotik dan eukaryotik. Nah, pertanyaan yang saya temukan dalam jurnal ini adalah bagaimana perbedaan struktur dan fungsi sel prokaryotik dan eukaryotik serta penyusun membran sel memengaruhi kemampuan dan adaptasi masing-masing jenis sel dan dalam menjalankan fungsi kehidupan. Nah, jawaban yang ada dalam jurnal ini adalah struktur dan fungsi sel prokaryotik serta eukaryotik berbeda secara mendasar. Dan hal ini memengaruhi kemampuan serta adaptasi masing-masing sel dalam menunjang kehidupan. Sel prokaryotik memiliki struktur yang lebih sederhana, tidak memiliki membran inti maupun organel bermembran, sehingga aktivitas metabolisme langsung di sitoplasma. Sederhana ini membuat sel prokaryotik seperti bakteri mampu beradaptasi lebih cepat terhadap perubahan lingkungan. Sebaliknya, sel eukaryotik memiliki struktur yang lebih kompleks dengan organel yang bermembran, seperti nukleus, mitokondria, dan retikulum endoplasma, yang memungkinkan terjadinya spesialisasi fungsi serta pengaturan metabolisme yang lebih efisien. Membran sel yang tersusun atas lapisan fosfolid bilayer dengan protein integral dan perifer berperan penting dalam melindungi sel, mengatur transportasi zat, dan menjaga homeostatis. Dengan demikian, perbedaan struktur dan penyusun membran sel antara sel prokaryotik dan eukaryotik menjadi faktor kunci dalam kemampuan adaptasi, efisiensi metabolisme, serta kelangsungan hidup sel masing-masing. Nah, untuk pembanding jawabannya, di sini saya mengambil jurnal dari algoritma, jurnal matematika, ilmu pengetahuan alam, kebumian, dan angkasa, dengan judul Perbedaan Teori Organisme Sel Prokaryotik, Eukaryotik, dan Virus. Nah, jawaban yang terdapat dalam jurnal ini adalah struktur sel prokaryotik yang lebih sederhana tanpa organel berlapis, membran seperti mitokondria dan retikulum endoplasma menjadikan mereka lebih efisien dalam proses metabolisme dasar dan mampu beradaptasi dengan berbagai lingkungan ekstrim. Misalnya pada bakteri yang tahan terhadap kondisi keras, keberadaan dinding sel yang kuat, dan lapisan membran lipid berpori memberikan perlindungan serta kontrol terhadap pemasukan dan pengeluaran zat, mendukung kelangsungan hidup di lingkungan yang beragam. Sebaliknya, sel eukaryotik memiliki organel berlapis membran yang memungkinkan proses metabolisme dan sintesis yang lebih kompleks, seperti produksi energi di mitokondria dan pemrosesan protein di kompleks Golgi. Dengan adanya membran inti yang memisahkan bahan genetika dari sitoplasma, sel eukaryotik memiliki tingkat regulasi yang tinggi terhadap ekspresi gen dan reproduksi yang lebih terorganisasi, memungkinkan organisme multiseluler melakukan fungsi yang lebih spesifik dan adaptasi terhadap lingkungan yang lebih kompleks. Sekian dari saya, terima kasih.